Oke. Jadi tadi urusan tabung TV dan segala macam itu sudah clear, nggak usah panik buying gitu kan ya. Yang penting adalah set top box-nya tadi. Pak Giri, boleh tolong dijelaskan. Jadi siapa saja yang kemudian mendapatkan set top box? Karena yang saya dengar kan ada yang akan mendapatkan gratis gitu ya. Nah, siapa saja dan bagaimana dan mulai kapan akan mendapatkan set top box ini? Karena bertahap ya. Iya. Jadi keluarga miskin jangan khawatir. Dari penyelenggara MUK dan pemerintah akan memberikan set-top box gratis. Jumlahnya berdasarkan data dari Kemensos itu ada 6,7 juta keluarga miskin. Oke. Ini data dari Kemensos ya Pak? 6,7 juta ini? Ya, betul. Dari data Kemensos itu 6,7 juta keluarga miskin yang terdampak ASO. ASO itu tadi lupa. Menghentikan siaran analog digantinya siaran TV digital gitu. Nah, 6,7 juta keluarga miskin ini di ASO tahap pertama yang 30 April 2022 jumlahnya sekitar 3,2 juta keluarga miskin. Di ASO tahap kedua itu sekitar 2 juta dan sisanya di tahap ASO tahap ketiga sekitar 1,3 lah. Lebih. Pak, maaf saya potong, tapi 6,7 juta ini kemudian apa yang memvalidasi sehingga 6,7 juta ini dianggap berhak untuk mendapatkan set-top box? Karena ini kan beda ya dengan memberikan BLT misalnya atau bantuan sosial lainnya gitu. Prosesnya gimana? Apa yang kemudian divalidasi data-datanya? Pertama, kita dapat data itu komplit banget, by name, by address, semuanya udah ada. Jadi 6,7 juta keluarga miskin itu by name, by address, jadi udah ketahuan semuanya. Yang kedua, kriteria penerima set-top box itu yang jelas mereka harus punya TV ya. Oke, jadi sudah harus punya TV dulu gitu ya. Betul. Supaya nggak ada tambahan pengadaan anggaran TV ya Pak ya. Betul. Kedua, nggak, kalau ada saya mau sekalian request pengadaan WiFi gitu Pak. Ini anak muda nih, milenial. Benar. Ya, kedua mereka di daerah yang 6,7 juta keluarga miskin itu memang daerahnya sudah ada siaran TV analog di situ sebelumnya. Jadi mereka bisa nonton gitu, bisa nonton TV analog. Ketiga, kita tanya juga kan, nanti ketemu Banit dikasih set-top box, enggak, saya nggak mau, saya udah punya langganan atau parabola. Nah itu bukan kriteria yang dapat set-top box. Kalau misalkan udah langganan atau parabola, kemudian saya tanya, oh saya nggak perlu set-top box, ya udah. Jadi validasinya itu pada saat kita kasihkan tuh Mbak. Oh nggak sebelumnya Pak? Belum. Jadi kita tadinya opsinya sebelumnya akan divalidasi. Ternyata cost-nya terlalu besar. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ternyata pas datang gitu kan ke rumah, let's say ada seseorang namanya Nitya gitu di situ kan, kemudian diberikan ternyata tadi dia salah datanya karena to be honest, untuk jujur saja kan data Kemensos ini kemudian banyak juga yang isu-isunya tidak valid gitu kan ya Pak ya. Apa yang kemudian menjamin bahwa ini tidak akan terjadi juga gitu. Terus, dan bagaimana bukankah jadi nanti cost-nya jadi double juga, bawa pulang lagi, ada perubahan lagi gitu Pak? Enggak, kita 6,7 juta itu benar-benar data yang sudah divalidasi oleh Kementerian Sosial ya. Jadi by name by address-nya itu komplit lah, kita udah cek semua. Itu. Nah yang harus divalidasi itu yang tadi, dia punya TV atau tidak gitu. Awal mulanya kita akan coba validasi di awal. Tapi ketika dicek, waduh, terlalu cost-nya lebih besar dan ini lebih mudah. Jadi sistemnya nanti pembagian set-top box ini kita akan menggunakan jasa pihak lainnya. Yang pihak distribusinya bisa jasa titipan. Ini kan ada pos, ada jasa titipan lain logistik. Ini dalam proses tender sekarang. Jadi nanti jumlah 6,7 juta keluarga miskin itu udah masuk dalam database pemenang jasa titipan ini, mudah kok. Dan ini
Untuk yang maaf saya potong Pak, untuk yang kemudian penyelenggara MUX-nya gimana? Karena kan ada yang kemudian menjadi kewajiban dari penyelenggara MUX juga begitu kan? Apakah kemudian ini akan full dan pendistribusiannya akan diambil alih oleh Kominfo dan tadi ya melalui POS misalnya itu, atau ya udah masing-masing aja lah gitu? Jadi, nah untuk pembagian set-top box dari swasta itu memang diserahkan ke mereka dari end to end, dari mulai set-top box pengadaan sampai misalkan Banit sebagai penerima set-top box sampai on. Jadi kalau Kompas TV ini dilihat, set-top box-nya dipasang, diinstal, udah kelihatan bahwa Kompas TV udah bisa dilihat siaran TV digital. Itu selesai tugasnya seperti itu. Mengenai caranya, apakah mau ngikuti pemerintah seperti menggunakan pihak ketiga atau mereka punya skema lain? Karena setelah kita diskusi dengan para penyelenggara MUX, mereka juga punya skema lain yang menurut mereka lebih efisien. Kita tidak ada masalah. Yang penting nanti 6,7 juta keluarga miskin ini jelas validasinya dan pertanggungjawabannya sampai ke yang berhak gitu Mbak. Berarti saya konfirmasi ya Pak ya, kalau data tetap di-provide dari data yang sudah divalidasi oleh Kemensos tadi, kemudian skemanya karena kan terbagi dua, ada yang kemudian dihandle oleh pemerintah, ada yang dihandle oleh penyelenggara MUX. Itu ya sudah berjalan masing-masing supaya tadi bisa lebih cepat. Nah masalahnya pernyataan tadi sempat membuat Mas Dedi ini agak langsung kayak set gitu, berubah gitu Pak mukanya Pak. Apakah kemudian ini menjadi harus atur timeline mungkin ya? Atau justru malah sebenarnya dari temuan-temuan tim Kompas TV ada beberapa hambatan yang cukup jadi tantangan nih gitu Mas Ded. Ya, tantangannya di sini yang kan kita sudah dengar penjelasan Pak Geri tadi. Terima kasih Pak informasinya. Cuman yang jadi tantangan di sini kalau pemerintah kita clear ya. Cuman apakah dari penyelenggara MUX pada saat menyebarkan atau membagikan set-top box itu juga memang sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Tadi Pak Geri memang sudah jelaskan datanya data dari pemerintah, dari Kementerian Sosial, tapi apakah data ini juga sama dengan data yang ada di pemerintah sendiri? Takutnya ini kan kita bicara bisnis ya, to the point aja. Apakah memang it's still a business after all ya? Apakah itu pemerintah mengawasi? Apakah pemerintah mengawasi pembagian set-top box yang dilakukan oleh pihak penyelenggara MUX swasta? Jadi itu tantangan yang ditemukan oleh tim Kompas TV. Apakah akan dibantu di pengawasannya Pak Geri? Iya, semua ada juknisnya ya. Jadi mau swasta mau pemerintah mempunyai SOP mekanisme distribusi yang sama. Kita sudah diatur, jelas mekanismenya. Pertanggungjawabannya seperti apa? Kita menggunakan QR code juga. Jadi misalkan Pak Dedi Kompas mau nyumbang juga nggak masalah, nanti kita bantu juga. Gitu. Jadi si penyelenggara MUX ini mereka bervariasi ya, ada 1,2 juta, ada 1,1 juta. Mereka diberikan data tadi, data keluarga miskinnya udah misalkan si A dapat 1,2 juta udah. Ini by address nggak mungkin tertukar dengan si B. Karena kita sudah jelas. Nanti mereka timelinenya juga kita bikin. Yang tahap pertama itu 30 April. Harapannya pertengahan Maret udah mulai disebar. Mulai awal Maret ya, minggu pertama bulan Maret sudah disebar. Kalau dari pihak pemerintah ini kita udah simulasi pembagiannya cepat, beda dengan bansos biasa ya. Rata-rata yang jasa titipan itu targetnya 1 minggu udah selesai. Jadi cepat ya? Iya betul, mereka udah terbiasa lah mengirimkan, dan mereka juga punya mekanisme pembagiannya seperti apa. Yang penting pemerintah itu targetnya si set-top box terpasang dan sudah bersiaran. Nah itu nanti hasilnya itu melalui QR code bisa di tracing, masuk ke database
pemerintah, baik yang dari pemerintah maupun dari swasta nanti akan masuk database yang sama ya? Database yang sama. Oke, berarti kan kalau sudah bersiaran ibaratnya sudah selesai gitu. Tapi kan kalau untuk penyelenggara MUX, untuk stasiun TV, PR baru dimulai, tantangan. Karena begini, saya paham bahwa migrasi digital ini sangatlah baik, maksudnya supaya sebanyak mungkin orang bisa menikmati informasi dengan jernih, sama semua rata begitu kan ya. Di sisi lain, stasiun TV memiliki tantangan. Apakah saya akan tetap bisa mendapatkan jumlah penonton yang sama, share-nya bagaimana, siapa yang akan menentukan? Nah ini saya harus nanya ke Mas Den. Ini saya butuh penjelasan sebagai presenter Kompas TV. Betul. Kita udah siap belum Mas Den? Siap. Baik Mbak Ani. Jadi mungkin data lengkapnya ada di Pak Geri. Televisi yang ada di Indonesia ini nanti dengan analog switch off itu akan bertambah. Kalau saya tidak salah, Pak Geri sekitar 103 TV baru lagi. Persaingan ketat nih artinya ya? Persaingan akan semakin ketat. Nah, terus apa yang dilakukan oleh TV-TV yang eksis ya Mbak ya? Ya, yang pertama yang dilakukan bagaimana untuk memperbaiki kontennya ya, menjadi lebih baik. Ya, kita bicara Kompas TV tentunya sebagai TV berita, kita akan memperkuat program-program berita kita. Baik itu di talk show, kemudian di katanya jangan kaku langsung gitu ya, langsung ini tanggung jawab kamu gitu ya. Oke. Selain itu kita juga nanti yang sudah ditentukan, sudah diputuskan, kita akan ada program sport spesial. Jadi pertandingan tinju yang akan kita siarkan secara langsung. Selain itu salah satu program kita yang juga kuat adalah stand up comedy. Ya. Jadi stand up comedy teman-teman di Kompas TV juga sudah mempersiapkan Mbak, akan dibuatkan program spesial, varian-variannya juga akan diperbanyak. Nah itulah yang akan menjadi salah satu upaya kita untuk tetap mempertahankan, syukur-syukur memperbanyak penonton kita. Karena bagaimanapun survei yang dilakukan tetap kita menggunakan surveinya Nielsen ya Mbak ya, masih. Jadi nggak akan ada perubahan ya nanti ketika digital, pasti kan Nielsen juga harus punya sistem yang berbeda ya, sistem penghitungan yang berbeda. Kalau Nielsen, informasi terakhir yang kita terima, Nielsen juga nanti akan mengembangkan daerahnya lagi ya. Kalau sekarang ini cuma ada 11 kota Nielsen, nanti akan bertambah daerah-daerah urban yang baru. Sistemnya juga masih sama. Cuman nah ini yang saya takutkan tadi, kalau set-top box Pak Geri sampaikan tadi minggu pertama bulan Maret sudah disebar luaskan, baik itu pemerintah dengan swasta, harapannya tidak ada masa blank. Yang ditakutkan itu, kalau memang nanti April kita sudah ASO, Maret sudah dibagikan, artinya kan pemirsanya akan tetap ada. Nah harapannya dengan penyebaran yang sudah dilakukan dan itu tepat sasaran, Nielsen tetap masih bisa melakukan perhitungan lagi, dan TV-TV yang ada juga sudah melakukan, terutama kita ya, kita juga melakukan perbaikan terhadap program-program yang kita miliki. Saya yakin masyarakat tidak sabar untuk melihat migrasi digital ini akan membuka banyak sekali peluang, tidak hanya akses informasi tapi juga bisnis gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Geri, sehat-sehat. Mas Dedi terima kasih ya. All the best for ini, all the luck and all the best for us gitu ya. Terima kasih. Tolong semangati kami Pak Geri. Iya, betul. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. But what are the benefits? The benefits for the customers are really important. And we all know the importance of Indonesia being the digital powerhouse, and being a part of it is very meaningful for us.